Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Apoteker Dewi Rahmawati, M.Famklin. Saat ini saya merupakan dosen pada program studi Diploma 3 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Mula Warna. Saya mengambil beberapa mata kuliah di bidang farmasi klinik dan komunitas, di antaranya komunikasi farmasi, pengantar farmasi klinik, layanan farmasi, dan asuhan kefarmasian 1, serta beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan praktek bidang pelayanan kefarmasian. Video pembelajaran ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengajaran, sekaligus untuk memenuhi salah satu persyaratan PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan salah satu proses pembelajaran pada mata kuliah komunikasi farmasi dengan kode mata kuliah 21050263W037 yang merupakan mata kuliah 2 SKS pada semester 2 program studi Diploma 3 Farmasi. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 17 kali pertemuan yang terdiri dari 15 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Video yang akan ditampilkan merupakan proses pembelajaran pada pertemuan ke-10 dengan topik metode penggalian informasi pasien dalam pelayanan swamedikasi. Pembelajaran ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yaitu 1. CPL sikap, yaitu menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta mampu secara mandiri menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, CPL pengetahuan, yaitu menguasai konsep dan prinsip farmasetika, teknologi farmasi, ilmu biomedik, biologi farmasi, serta pelayanan kefarmasian. Yang ketiga, CPL keterampilan umum 1, yaitu mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas sesuai dengan bidang keahlian melalui analisis data dan metode yang sesuai berdasarkan pemikiran logis dan inovatif, serta bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. CPL keterampilan umum kedua, yaitu mampu menyusun laporan mengenai hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak yang membutuhkan, serta mendokumentasikan, menyiapkan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan. CPL keterampilan khusus 1 mampu menyelesaikan pelayanan resep, penerimaan kajian administrasi, kajian farmasetik, penyiapan dan peracikan sediaan farmasi, pembuatan salinan resep, dan pelayanan informasi obat, dan pelayanan swamedikasi sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku. CPL keterampilan khusus 2, yaitu mampu menyampaikan informasi terkait pelayanan kefarmasian melalui komunikasi yang efektif, baik secara interpersonal maupun profesional kepada pasien, sejawat, apoteker, praktisi kesehatan lainnya, dan masyarakat, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang menjadi fokus dalam pembelajaran ini adalah agar mahasiswa mampu menerapkan konsep komunikasi pelayanan kefarmasian, khususnya pada pelayanan swamedikasi melalui penggalian informasi pasien secara sistematis, penggunaan metode pendekatan diferensial untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab keluhan, serta penerapan komunikasi yang efektif dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini meliputi 1. Menjelaskan metode penggalian informasi pasien dalam pelayanan swamedikasi. 2. Menjelaskan metode pendekatan diferensial dalam pelayanan swamedikasi. Dan yang ketiga, menganalisis kasus swamedikasi menggunakan metode penggalian informasi pasien dan pendekatan diferensial. Dalam proses pembelajaran ini, saya menerapkan sistem pembelajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, yang dipadukan dengan pendekatan
Case-Based Learning atau CBL. Pada aspek delivery, materi pembelajaran disampaikan melalui ceramah interaktif dan pemberian contoh yang relevan dengan praktek pembelajaran kefarmasian, khususnya pada penggalian informasi pasien pada pelayanan swamedikasi. Pada aspek interaction, mahasiswa terlibat secara aktif melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, analisis kasus, dan role play. Melalui proses ini, mahasiswa tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga berinteraksi dengan dosen maupun sesama mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, menyampaikan pendapat, menganalisis kasus, serta mencari solusi terhadap permasalahan yang diberikan. Pada aspek asesmen, ketercapaian pembelajaran dinilai melalui asesmen formatif dan sumatif. Sistem penilaian mengacu pada skema penilaian 1 dalam Academic Integrated System atau AIS Universitas Mula Warman yang terdiri atas UTS sebesar 15%, UAS sebesar 25%, proyek sebesar 25%, studi kasus atau tugas sebesar 25%, serta penilaian afektif sebesar 10%. Pada komponen studi kasus atau tugas sebesar 25%, penilaian dilakukan melalui role play pelayanan informasi obat dan swamedikasi dengan metode case method. Mahasiswa dinilai berdasarkan observasi praktek menggunakan rubrik penilaian pelayanan informasi obat dan swamedikasi. Melalui proses pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta keterampilan komunikasi dalam menggali informasi pasien, menganalisis permasalahan, memberikan rekomendasi yang tepat, dan menyampaikan informasi obat secara profesional dalam pelayanan kefarmasian. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang aktif, interaktif, berpusat pada mahasiswa, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kalian kabarnya? Sehat? Sehat. Oke ya. Oke, hari ini adalah pertemuan ke-10. Materinya adalah materi tentang metode penggalian informasi dan pendekatan diagnosa diferensial. Oke, sebelum memulai perkuliahan untuk pertemuan ke-10, maka saya pimpin doa dulu ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, selesai. Selanjutnya saya akan membuka start terlebih dahulu sebelum kalian mengikuti perkuliahan ini ya. Saya akan buka start dulu ya. Ya, kemarin di pertemuan ke-9 kita sudah menjelaskan tentang apa itu pelayanan swamedikasi. Ada yang tahu nggak apa sih pelayanan swamedikasi? Oke, Sinta. Baik, silakan. Swamedikasi itu adalah upaya pasien untuk mengobati keluhan atau penyakit ringan secara mandiri menggunakan obat tanpa resep dokter bila dengan bantuan apoteker bila diperlukan. Oke, berarti pelayanan sendiri ya, atau pengobatan mandiri atau sendiri, kita biasanya datang ke apotik ataupun ke toko obat. Oke, pada materi ke-10 ya, ini kita akan menjelaskan bagaimana metode penggalian informasi dan pendekatan diagnosa diferensial. Karena kalau pelayanan swamedikasi itu kan nggak mudah ya, kita mau berikan obat sembarangan. Misal nih, pasiennya flu atau batuk, langsung nggak diberikan obat kalau ke apotik? Tidak ya, tidak. Kenapa? Karena kita nggak tahu obat batuk, batuknya ini atau pileknya ini memang benar batuk pilek biasa atau batuk pilek yang disebabkan karena infeksi. Berarti kalau karena infeksi kita tidak bisa memberikan obat antibiotik sembarangan tanpa resep dokter. Oke. Nah, pada pertemuan ke-10 ini capaian pembelajaran yang harus kalian miliki adalah menjelaskan metode penggalian informasi pasien. Nah, nanti ini ada metode-metode yang namanya mnemonik ya. Kemudian menjelaskan metode pendekatan diferensial. Apa sih pendekatan diferensial? Pendekatan pembanding ya, diagnosa pembanding. Ini benar nggak sih batuk pilek biasa atau karena adanya infeksi. Kemudian kita akan menganalisis kasus. Jadi nanti akan kita lakukan role play atau kasus bagaimana cara menggali informasi kepada
pasien. Semester keempat ya, semester 5 ya, itu kan kalian akan magang, ini kan semester 2. Di semester 5 nanti kalian itu akan ada datang ke apotik, pasiennya nanya obat. Mbak, saya mau beli obat pilek itu Sanalflu. Nah, begitu aja. Nah, apakah langsung diberikan? Tentu tidak ya. Nah, itu biasanya kalian harus tanya, jelaskan alasan bertanya, beri pertanyaan singkat ya. Makanya perlu namanya mnemonik. Kenapa dia perlu Sanalflu? Benar nggak itu dari dia, untuk dia, atau untuk ibu bapaknya atau tetangganya? Kita nggak tahu siapa yang perlu ini, atau anak kecil ya. Makanya perlu ada yang namanya mnemonik atau pertanyaan. Kemudian kalau misalkan ada PMR di apotik tersebut, kita bisa lihat rekam jejaknya kemarinnya memang benar nggak pasiennya menggunakan Sanalflu tersebut. Baru mencoba. Nah, kalau baru mencoba ini biasanya menggunakan mnemonik. Kalau sudah pernah biasa menggunakan, jelas tanyakan kenapa sering menggunakan itu, apa dapat resep dari dokter atau seperti apa. Nah, kemudian biasanya dia datang ke apotik hanya untuk meminta saran ke kesehatan. Jadi ada 3 kebutuhan pasien. Yang pertama adalah menanggapi gejala penyakitnya, yang kedua adalah menanyakan nama obat, yang ketiga adalah meminta saran ke kesehatan. Ya, pasti kalau datang ke apotik atau ke toko obat itu perlunya itu pasien. Nah, ini pasien ya. Pasien tidak selalu datang sendiri ke apotik, bisa jadi bukan dia. Makanya perlu menggali informasi, siapa yang perlu. Kemudian pasien belum tentu yang sakit ya. Tahu beberapa jenis obat untuk penyakit ya, apalagi sekarang ada internet ya, Google, ChatGPT dan lain sebagainya, yang bisa tanya ini sakit apa ya. Kemudian pernah sakit yang sama atau mirip, karena sama dia simpan itu obatnya. Nah, saya mau beli obat ini, nggak usah ke dokter, udah dari resep dokter tadi ternyata obat keras, berarti nggak bisa diberikan. Kemudian mungkin sudah pernah mencoba minum obat ya, nggak sembuh, punya pendapat pribadi tentang penyebab penyakit atau kecenderungan tertentu. Nah, farmasi, apa yang dibutuhkan farmasi? Farmasi atau TVF ini informasi dari pasien terbatas ya. Kalau kita tidak bisa bertanya, informasinya akan sebatas ini saja. Tapi kalau kita bisa bertanya, akan banyak pertanyaan, jawaban-jawaban atau informasi terkait yang dibutuhkan pasien. Kenali gejala atau tanda, ini perlu, penting, makanya harus tahu bagaimana cara pendekatan diferensial. Kemudian analisis data, sudah dapat nih informasi, kita analisis benar nggak sih pasiennya tadi batuk pilek biasa, atau malah TBC, atau malah infeksi pernafasan ya. Kemudian timbul beberapa hipotesis setelah kita lakukan analisis. Oh, ini ternyata sakitnya memang batuk pilek biasa, jadi bisa kita berikan obat bebas. Tadi kan bilangnya obat bebas terbatas, dan obat wajib apotik. Nah, kalau obat wajib apotik, kalau kalian TVF boleh langsung diberikan, boleh nggak? Enggak ya, jadi harus lapor dulu ke apoteker penanggung jawab ya. Oke, terus uji dengan pertanyaan atau mnemonik, terus membuang yang tidak sesuai dan diagnosis yang paling masuk akal, dan lakukan diagnosa diferensial atau diagnosa pendekatan. Oke, ini apa sih mnemonik ya? Mnemonik ini ada beberapa ya. Nah, yang paling sering digunakan ada beberapa, ada 4 macam. Nah, yang pertama ada WWHM, who and what. Who is the patient? Siapa yang sakit? What are the symptoms? Apa gejalanya? Ya. Jadi yang datang itu belum tentu si pasien, bisa orang lain. Kemudian how long have the symptom? Berapa lama timbul gejalanya? Jadi kita harus tahu ini udah lama nggak sih batuk pileknya? Kalau lama bisa jadi bukan batuk pilek biasa, bisa jadi infeksi ataupun tuberkulosis misal, atau penyakit lainnya. Kemudian action taken, ada nggak dilakukan sebelumnya yang dilakukan? Misalkan pijat atau melakukan menghirup uap ya, kemudian dan lain sebagainya. Terus medication be taken, obat yang sudah digunakan. Jadi dia udah minum obat apa sebelumnya, sudah atau belum. Jangan sampai kita memberikan obat yang sama isinya dengan obat yang sudah diminum. Bisa jadi obatnya isinya sama, cuman mereknya berbeda. Pasien nggak tahu. Ternyata
obatnya sama, ya. Nah, AS method ini lebih lengkap daripada WWHM. AS method itu ada age, usia klien, berapa usianya, ya. Kemudian S, self or some else, dirinya sendiri atau orang lain. Tadi kan sudah dibilang, belum tentu yang datang itu adalah si yang sakit, ya. Kemudian medication, ya, pengobatan yang sudah digunakan, baik extra medicine, usaha lain untuk mengatasi gejala, ya, misalkan pijet kek atau menghirup menghirup uap untuk mengurangi pileknya, ya. Kemudian time resistant, lama gejalanya, ya, berapa lama sudah. Kemudian history riwayat kliennya, ada penyakit penyerta lain enggak, ada penyakit lain enggak, ya. Takutnya ini bisa jadi karena penyakit lain, makanya dia terjadi batuk pilek. Atau another symptom, gejala lain selain batuk pilek, selain pusing, demam dan lain sebagainya. Dan danger symptom. Danger symptom itu adalah simptom yang berbahaya. Contohnya apa? Misalkan batuk berdarah, ya. Atau misalkan dia diare, ternyata diarenya berdarah, ya. Encore, ini adalah explore, menggali, no medication, tidak ada indikasi. Kemudian diagnosa diferensial adalah diagnosa yang dilakukan dengan membandingkan tanda klinis suatu penyakit dan membandingkan tanda klinis suatu penyakit dengan penyakit yang mirip. Oh, ternyata pasiennya adalah batuk pilek biasa, ya. Oke. Selanjutnya, ini tadi adalah diagnosa diferensial, ya. Jadi diagnosa diferensial jelas ya, membandingkan dengan penyakit lain yang mirip tanda dan gejala klinis pasien. Oke. Selanjutnya adalah proses menanggapi. Sudah kita lakukan penggalian, sudah kita melakukan diagnosa diferensial, maka kita lakukan assessment. Assessment itu penilaian. Bedakan gejala penyakit ringan dengan penyakit yang lebih serius dengan mnemonik. Nanti sudah kita lakukan kan caranya. Kemudian rekomendasi terapi. Sudah kita menggali menggunakan mnemonik, oh ternyata pasiennya gejalanya A, B, C, D dan sudah berapa lama. Nah, kemudian kita nilai, kita lakukan diagnosa diferensial. Oh, ternyata pasiennya batuk pilek biasa nih, karena dia misalkan gejalanya baru 2 hari dan tidak ada tanda yang berbahaya. Batuknya tidak ada darah dan tidak ada demam yang terlalu tinggi. Nah, lalu lakukan rekomendasi terapi atau saran terapinya. Nah, saran terapinya ini berdasarkan evidence based medicine yang tepat untuk pasien, memberi pilihan dan saran tentang pengobatan. Nah, kemudian pilih obatnya adalah obat-obat yang bebas terbatas dan obat OWA. Pastikan kalau obat OWA jangan lupa konfirmasi kepada apoteker penanggung jawab bahwa pasien membutuhkan obat tersebut. Ya, karena kalian hanya tenaga vokasi farmasi, ya. Kemudian rujukan. Efek terapi, treatment scale, tindakan jika tujuan tidak tercapai. Jadi kalian harus kasih tahu ini obatnya akan kalian minum. Misalkan pasien dapat obat flu Sanaflu nih. Sanaflunya diminum 3 kali sehari selama 5 hari. Jika selama 5 hari tidak membaik, maka pasien ngapain? 1, misalkan dirujuk ke dokter, ya, dan berikan saran-saran non farmakologi untuk mengurangi gejala dan tandanya. Oke, kemudian lakukan monitoring, ya, pastikan bahwa terapi tidak menutupi gejala yang serius, tidak ada efek samping, gejala membaik dan lebih aktif, ya. Kemudian nih tahap kunci dalam melakukan dalam proses penanggapan gejala penyakit atau dalam pelayanan swamedikasi tadi, sebelum bertanya pikirkan alur bertanya. Pakai mnemonik tadi. Jadi pasien datang nih, Mbak saya butuh obat Sanaflu. Nah ini kalian sudah harus berpikir apa yang harus saya tanyakan menggunakan mnemonik tadi, ya. Nah perhatikan penampilan umumnya. Kira-kira pasien ini beneran sakit biasa atau pasien yang pengguna obat dan lain sebagainya. Kita harus lihat bagaimana kondisinya, jenis kelamin dan gejala penyakit saat itu. Nah, pertanyaan yang diajukan harus spesifik untuk pasien, misalkan vaginal thrush.
Nah, ini kita harus sangat hati-hati, misalkan keputihan nih. Ini jangan sampai menyinggung si pasien, ya. Nah, konfirmasi ulang fakta, ya. Jadi setelah kamu dapat informasi yang banyak tadi dari pasien, konfirmasi lagi. Benar Bu, batuk pileknya selama 3 hari dan belum diberikan terapi, dan ini Ibu mau membeli Sanaflu, misal. Nah, ini harus dikonfirmasi. Kenapa? Sebelum memberikan rekomendasi, konfirmasi dulu, karena ingatan kita terbatas. Ya, jangan sampai tadi bilangnya 3 hari, kita pikir udah 5 hari atau baru 1 hari. Tadi demam, nggak ada demam, kalian pikir ada demam, atau kalian pikir nggak ada demam, ternyata dia ada demam. Kalau ada, itu kan akan mengubah pilihan terapi obat. Nah, membantu menentukan diagnosa terakhir, dan pasien bisa menambahkan informasi lain jika kalian salah atau kurang. Jadi bisa meluruskan pemahaman dari kita, ya. Nah, sudah ada yang ingin ditanyakan untuk kuliah hari ini mungkin sebelum kita akan melakukan role play atau menganalisis kasus? Ada yang ingin bertanya? Ibu, saya izin bertanya, untuk metode yang biasa digunakan untuk menggali informasi pada pasien di komunitas. Oke, metode yang biasa digunakan untuk menggali informasi biasanya itu adalah WWHM atau ASMethod. Ya, kembali saya tanya lagi, boleh nggak sih Bu ini digabung? Boleh. Jadi nggak harus satu aja nih. Kalau misalkan ada yang kurang, kita bisa menggunakan WWHM dan ASMethod atau ENCORE dan SYNDONSIR. Ya, oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup jelas ya untuk perkuliahan hari ini. Selanjutnya saya mau kalian ya buat aja per bangku gini, buat satu kelompok 2 orang ya. Ada yang jadi TVF dan ada yang jadi ada yang jadi pasien. Nah, kalian buat satu kelompok 2 orang dengan membuat skenario pasien dan farmasi. Ya, ini kasusnya. Ntar nih kasusnya mungkin bisa dilihat. Nah, oke, kalian saya berikan waktu selama 10 menit untuk melakukan untuk membuat naskah role play, dan kemudian setelah itu kalian akan saya random atau akan saya pilih untuk melakukan praktek role play di depan. Oke, silakan. Di beberapa pertanyaan saya tadi sedikit, misalnya kemungkinan kakak ini sakitnya itu disebabkan oleh infeksi virus, jadi bukan infeksi bakteri, sehingga tidak memerlukan antibiotik, karena kan antibiotik juga perlu resep dari dokter. Nah, untuk virus sendiri biasanya itu untuk sembuhnya itu dari sistem imun sendiri aja, jadi nggak perlu obat antivirus secara langsung, tapi saya bisa kasihkan obat-obatan yang membantu untuk mengurangi gejala kakak tadi seperti pilek sama demam. Nah, di sini ada obatnya. Yang sini obatnya ini kandungannya itu ada paracetamol sama CTM, ya. Nah, ini bisa diminum 3 kali sehari atau kalau perlu aja. Nah, tapi kalau misalnya untuk CTM-nya ini kan bisa bikin ngantuk. Nanti kakak usahakan minumnya jangan waktu mau berpergian. Atau pas lagi mau tidur aja gitu. Tapi kalau misalnya memang dirasa perlu banget minum obatnya karena terutama demam sama pileknya, usahakan pas lagi nggak mau bepergian gitu. Intinya jangan diminum waktu mau beraktivitas yang butuh fokus gitu. Baik Kak. Jadi ada yang mau ditanyakan Kak? Baik Kak, kalau untuk pekerjaan saya jadi bagaimana Kak? Nah, karena pekerjaan kantoran kan, ini sebenarnya CTM ini termasuk antihistamin yang generasi 2 yang nggak terlalu bikin ngantuk tapi masih bisa bikin ngantuk. Nah, usahakan nanti minumnya pas lagi kerjaannya nggak banyak kerjaan aja gitu. Jadi kalau misalnya memang terpaksa harus minum, ya usahakan jangan sampai terlalu ngantuk gitu. Nah, nanti selain dari minum obat, kakaknya juga banyak minum air putih, karena kan tadi kan ini infeksi virus, dia bisa bikin hidrasi, jadi butuh hidrasi gitu. Terus kalau bisa kurangin juga merokoknya, karena merokok itu kan asap yang kakak hirup itu nanti bisa bikin iritasi saluran pernapasan juga. Baik Kak. Ada mau ditanyakan lagi Kak? Baik Kak, terima kasih untuk informasinya Kak. Baik, dia Kak obatnya Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Terima kasih selalu. Terima kasih Kak. Tanya ke mereka dulu ya, gimana rasanya jadi TVF, farmasi, dan yang jadi pasien. Rasanya gimana? Seru aja sih Bu. Seru. Karena bisa
bisa latihan juga kan, gali-gali informasi dari pasien. Oke. Yang jadi pasien gimana? Juga kita bisa tahu beberapa hal dari menjadi seorang pasien. Oke. Ya, jadi belajar ya. Oke, sekarang dari temennya kira-kira dari alur tadi ada nggak yang belum tersampaikan dari temannya tadi saat melakukan role play? Salam tadi sudah dilakukan? Sudah. Perkenalan diri? Tidak dilakukan ya. Jadi perlu melakukan pengenalan diri. Perkenalkan, misalkan tadi nama saya adalah Kirin, tenaga vokasi farmasi di apotik X misal. Ya, itu harus dilakukan. Ya, kemudian tadi udah ditanya semuanya pertanyaannya? Sudah? Ada nggak yang belum? Riwayat penyakit mungkin atau alergi? Ya, sudah ada. Penyakit sudah. Riwayat alergi? Tadi belum. Alergi, siapa tahu pasiennya ada alergi paracetamol, kan tadi Kirin memberikan paracetamol atau CTM mungkin ya, atau obat-obat NSAID misalkan, sehingga itu menjadi warning atau peringatan untuk kita jangan sampai pasiennya mendapatkan obat tersebut ya. Tadi lama terapinya udah lama penyakitnya udah ditanyakan? Udah ya. Nah, tadi sempat dia tanya, bagaimana kalau saya ini kan kerja, obatnya ini ganggu saya nggak untuk tidur gitu. Nah, tadi dikasih CTM ya. Kenapa nggak kasih antihistamin lain, misalkan loratadin? Loratadin masuk golongan apa? Bebas terbatas nggak? Bebas terbatas. Kenapa nggak dikasihkan loratadin? Karena pasiennya tadi kan butuh kerja. Nggak apa-apa. Nanti kita ini kan masih menggali ya, namanya nanti akan ada lagi di pertemuan 11, 12, 13 terkait penyakit untuk swamedikasi. Nanti belajar lagi ya. Oke, cukup jelas ya, cukup menantang ya, cukup seru untuk perkuliahan di pertemuan ke-10, dan ini akan terus di pertemuan 11, 12 sampai akhir. Itu akan ada role play sesuai dengan penyakit yang sering terjadi pada swamedikasi atau yang sering dilakukan swamedikasi, batuk pilek ya, diare ya, kemudian obat batuk pilek, diare, kemudian konstipasi, itu sering banget yang terjadi gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini ya kan di sini udah jelas ya. Untuk ini referensinya yang diberikan ya, referensi untuk kalian belajar. Ini ada beberapa buku yang harus kalian pelajari untuk membantu pada pelayanan swamedikasi. Di situ ada bagaimana pengobatannya, bagaimana tanda-tanda dia berbahaya. Tadi kan tandanya nggak ada ya, tanda berbahaya ya, sehingga tidak perlu dirujuk ke dokter. Tadi treatment scale-nya berapa lama udah disampaikan? Nah, belum ada treatment scale-nya ya, berapa lama pasiennya ini harus minum obat tersebut. Harusnya disampaikan berapa lama. Kalau nggak baik gimana? Nah, itu harusnya disampaikan. Konfirmasi ulang nggak tadi? Nah, tidak mengkonfirmasi ulang kan? Mengkonfirmasi ulang tentang informasi yang kamu dapat ataupun mengkonfirmasi ulang pasien ya. Tadi belum ya, konfirmasi ulang bagaimana cara minum obatnya, berapa lama, tidak tersampaikan, dan itu perlu pada pelayanan swamedikasi. Karena apa? Ingatan manusia itu terbatas dan kadang sering lupa. Nah, itu yang harus dipastikan. Tadi si Kirin sebagai TVF harus menanyakan ke pasien informasi yang Kirin dapat, dan Kirin harus menanyakan kembali bagaimana cara meminum obat dan berapa lama. Oke, cukup ya. Oke, untuk hari ini mungkin perkuliahannya cukup ya. Jadi simpulan kuliahan hari ini, satu, bagaimana cara menggali informasi obat baik dengan menggunakan mnemonik ya, ada ASMethod, WWHM, Sindonsir, dan Encore. Kemudian bagaimana cara melakukan pendekatan diferensial, dan bagaimana cara menganalisis kasus dan melakukan role play. Dan ini akan ada tugas ya, nanti akan saya upload, saya masukkan di STAR kasusnya, nanti kalian buat naskah role play-nya ya, dan nanti dikumpul di minggu depan, kumpulkan minggu depan, kemudian nanti akan saya pilih lagi. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya kalian ya. Oke, tetap semangat ya. Demikian proses pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan pengajaran untuk keperluan PDD UKT PT dalam rangka sertifikasi dosen. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.